Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang akan mengupas hal-hal yang dianggap tabu dan menjadi layak untuk diperbincangkan terkait segala hal tentang CPNS dan P3K. Semuanya akan dikupas secara tajam setajam pisau dapur. Nah, untuk terus mendukung channel ini kawan-kawan, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kawan-kawan pejuang CPNS tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, untuk pembahasan kali ini kawan-kawan masih seputar tentang TIU. Nah, setelah sebelumnya kita telah membahas seperti apa itu pola bilangan dan seperti apa trik mengerjakan soal numerik dengan cara trik cepat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Nah, di dalam ilmu matematika, perbandingan itu ada dua jenis. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Seperti apa itu perbandingan senilai? Mari kita simak. Jadi, jika A besar, maka yang B juga ikut besar. Jika B kecil, maka A juga ikut kecil. Jadi seperti itu kawan-kawannya. Jadi misal ketika teman-teman membeli satu buah pensil dengan harga 1.000, maka untuk 5 buah pensil maka teman-teman harus mengeluarkan uang sebanyak 5.000. Jadi semakin nilai yang di sini besar, maka nilai yang di sebelah pun semakin besar. Maka itu dibilang perbandingan senilai. Makanya kalau di dalam matematika terkadang ditulis seperti ini. X sebanding dengan Y. Oke? Bahasa lain dari perbandingan senilai ialah berbanding lurus. Jadi ketika yang satu besar, maka yang lain juga ikut besar. Ketika yang satu kecil, maka yang lain juga ikut kecil. Nah, rumusnya adalah X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Oke? Jadi seperti ini kawan-kawannya, mesti dipahami. Ketika X1 besar, maka X2 juga besar. Ketika yang satu kecil, maka Y2 juga kecil. Seperti itu kawan-kawannya. Nah, sementara pada perbandingan berbalik nilai, ini adalah lawan dari perbandingan senilai atau berbanding lurus. Jadi misalnya jika A besar, maka B kecil. Maka jika B-nya besar, maka A-nya kecil. Supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami, saya berikan gambaran. Misal ketika ada suatu proyek dikerjakan oleh 20 orang, maka mampu selesai dalam waktu misalnya 10 hari ya. Nah, sementara kalau orangnya ditambah menjadi 30 orang, maka bisa saja waktu pengerjaannya itu berkurang jadi 5 hari. Jadi kesimpulannya adalah semakin nilai yang ada di sini besar, maka nilai yang ada di sini itu semakin kecil. Nah, untuk lebih memahami, saya akan berikan contoh soal yang real dan kita hubungkan ke dalam rumus. Jadi misal suatu pekerjaan proyek dikerjakan oleh 20 orang. Oke. Selesai dalam waktu 10 hari. Kemudian ketika pekerjaannya ditambah jadi 40 orang, maka kira-kira di sini butuh berapa hari? Karena kondisinya di sini berbanding
terbalik, maka otomatis nilai yang ada di sini itu pasti lebih kecil daripada 10. Maka rumusnya ialah, jadi kita misalkan ini adalah X1, ini adalah X2, kita misalkan ini adalah Y1, maka ini adalah Y2. Oke, jadi kita tulis X1 Y1 sama dengan, nah karena dia berbanding nilai, maka kita putar kawan-kawan. Yang tadi misalnya di sini X2 Y2, maka kita putar, Y-nya di atas, X-nya di bawah, maka bisa ditulis Y2 per X2. Nah, coba kita ganti masuk angka-angka yang ada di dalam. X1 nya kan 20, kemudian Y1 nya 40 sama dengan Y2 nya itu yang ditanyakan, kemudian X2 nya adalah 10. Oke, supaya lebih mudah kita sederhanakan. Di sini masing-masing bagi 20 bagi 20 nilainya 1, 40 bagi 20 nilainya 2. Oke, jadi kita bisa kasih kali silang, Y2 kali 2 2Y2 sama dengan 10 kali 1 hasilnya 10. Jadi kita bisa selesaikan ini masing-masing bagi 2 bagi 2 nilainya 1, 10 bagi 2 nilainya 5. Maka untuk nilai Y2 di sini adalah 5 hari. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal kawan-kawan ya. Suatu bangunan rumah dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 18 pekerja. Jadi kita tulis dulu ya, 24 hari oleh 18 pekerja. Jika ingin dipercepat menjadi 16 hari, berarti di sini 16 hari ya. Banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah, nah berarti kita misalkan di sini adalah X. Kalau kita analisis soalnya ini kawan-kawan, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi semakin banyak pekerjanya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu semakin sedikit. Jadi karena ini orang ingin mempercepat pekerjaan rumahnya, maka pekerjaan juga harus ditambah. Maka ini adalah berbanding nilai. Kita tulis 24 dibagi 16 sama dengan, jadi perlu diingatkan kawannya, ini diputar. Oke, X nya di atas, 18 nya di bawah. Oke, sebenarnya ini bisa dikali silang kawan-kawan ya. Tapi sebelum kita kasih silang, langkah baiknya kita sederhanakan dulu angka-angkanya. 24, 16. Ini kan masing-masing bisa dibagi 8. 24 dibagi 8 itu nilainya 3. 16 dibagi 8 itu nilainya 2. Kemudian angka 2 dengan 18 ini pun itu bisa dibagi 2 kawan-kawan ya. Masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2 nilainya 1. Sementara 18 bagi 2 itu nilainya 9. Nah, tinggal dikali silang saja kawan-kawan. Oke, 1 dikali X nilainya X. 3 dikali 9 nilainya 27. Nah, nilai X di sini adalah 27 pekerja. Oke, karena yang ditanyakan banyaknya pekerja yang harus ditambah, jadi ada kata ditambahkan, maka selisih dari ini
18 dengan 27, maka itulah jawabannya. Jadi 27 dikurang 18 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah E, kawan-kawan ya. Sekira paham penjelasannya. Soal berikutnya. Terdapat pakan 24 kg yang dapat dihabiskan oleh 60 ekor itik dalam satu hari. Jadi 24 kg dapat dihabiskan oleh 60 ekor itik. Jika ditambahkan itiknya sebanyak 20 ekor, jadi itiknya ditambah ya, yang tadinya 60 ditambah 20, maka sekarang jadi 80 ekor. Maka berapa pakan yang harus ditambahkan untuk satu harinya? Jadi kalau kita lihat soalnya ini kawan-kawan, kalau kita analisis, ini adalah perbandingan senilai. Jadi semakin banyak jumlah ekor itik di sini, maka jumlah kilogram pakan yang harus dimakan itu juga semakin banyak. Jadi karena yang ditanyakan berapa pakan yang harus ditambahkan, maka kita mesti mencari tahu dulu nilai X di sini berapa untuk 80 ekor itik. Jadi karena ini perbandingan senilai, maka gampang saja kawan-kawan ya. Ingat tadi rumusnya, tulis 24 dibagi X sama dengan 60 bagi 80. Kita tinggal sederhanakan saja kawan-kawan. Ini masing-masing dibagi 2, 20. 60 bagi 20 nilainya 3. 80 dibagi 20 nilainya 4. Kemudian ini juga bisa lagi disederhanakan. Ini masing-masing dibagi 3 kawan-kawan. 24 dengan 3 ini masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 nilainya 1. 24 dibagi 3 itu nilainya 8. Maka sekarang kita tinggal kali silang. Oke, X kali 1 nilainya X. 8 kali 4 adalah 32. Jadi nilai X di sini adalah 32 kilogram. Oke. Jadi karena yang ditanyakan berapa pakan yang harus ditambahkan, berarti selisihnya di sini, maka itulah jawabannya. 32 dikurang 24, maka hasilnya adalah 8 kg. Maka jawabannya untuk soal ini adalah bagian C. Sekira begitu kawan-kawannya. Oke, soal selanjutnya. Seorang tukang jahit mendapatkan pesanan menjahit kaos untuk keperluan kampanye. Ia hanya mampu menjahit 60 potong dalam 3 hari. Bila ia bekerja selama 2 minggu, berapa potong kaos yang dapat ia kerjakan? Jadi sepertinya ini perbandingan senilai kawan-kawan. Jadi semakin lama dia bekerja, maka semakin banyak potong baju yang bisa dia jahit. Jadi ada 60 dengan 3 hari, kita bisa tulis 60 kemudian 3 hari. Oke, ini 60 potong. Kemudian bila ia bekerja selama 2 minggu. Jadi karena di situ dia pakai satuan minggu, maka kita harus konversi menjadi satuan hari juga kawan-kawannya. 2 minggu itu tidak lain adalah 14 hari. Yang ditanyakan adalah berapa potong baju yang bisa dikerjakan selama 14 hari ini. Oke, ini adalah perbandingan senilai. Jadi kita tulis 60 dibagi X sama dengan 3/14. Ini ada angka yang bisa kita sederhanakan. 60 dengan 3
masing-masing dibagi 3, 3 dibagi 3 nilainya 1, 60 dibagi 3 itu nilainya 20. Nah, kita tinggal kali silang kawangannya. X dikali 1 nilainya X, 20 dikali 14 nilainya adalah 280 potong baju. Oke, maka untuk soal ini jawaban yang paling benar adalah bagian D. Jadi harus dipahami soalnya baik-baik kawan-kawannya. Dan sampai tadi teman-teman di sini tetap menggunakan 2 minggu, maka yakin dan percaya jawabannya pasti tidak akan ketemu. Oke, segera demikian. Oke, ini adalah soal terakhir. Seorang pemborong di sini ya bisa dibilang kontraktor, memperkirakan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 5 km selama 15 hari. Panjang jalan yang dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari adalah, nah, coba kita analisis kawan-kawan ya. Sepertinya ini adalah perbandingan senilai. Jadi semakin banyak hari dia gunakan untuk mengerjakan proyek ini, maka panjang jalan yang mampu dikerjakan juga semakin besar. Oke, jadi ini adalah perbandingan senilai. Kita tulis 5 dengan 15. Kemudian yang ditanyakan panjang jalan yang dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari. Jadi ini tadi 15 hari, maka 12 harinya di sini. Maka yang ditanyakan adalah ini. Berapa kilometer yang mampu dikerjakan selama 12 hari kerja. Jadi kita tinggal tuliskan 5 per X sama dengan 15 per 12. Lihat angkanya kawan-kawannya, ada yang bisa disederhanakan. 5 dengan 15 bisa masing-masing bagi 5. 5 dibagi 5 nilainya 1. 15 dibagi 5 itu nilainya 3. 3 dengan 12 itu juga bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 nilainya 1. 12 dibagi 3 nilainya 4. Tinggal dikali silang. X kali 1 nilainya X. 4 dikali 1 nilainya 4. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah 4 km. Jadi 4,0 km ini sama dengan 4 ya kawan-kawannya. Oke, saya pikir cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini teman-teman bisa pahami dengan baik, cermati dengan baik, sehingga harapannya nanti outputnya itu teman-teman bisa maksimal nilainya pada perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Saya pikir cukup sekian. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.